Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tanggal 20 Maret, Gereja Katolik menurut kalenderium Gereja Indonesia merayakan Hari Raya Santo Yosef Suami Santa Maria. Seyogyanya dirayakan kemarin tanggal 19, namun karena masa Prapaskah, tanggal 19 kemarin Minggu, letare Prapaskah ke-4. Oleh karena itu, Hari Raya Santo Yosef dipindah pada hari Senin ini. Nah, Santo Yosef adalah orang yang tulus hati, orang yang penuh iman akan panggilan Tuhan. Dan ya, profesinya memang tukang kayu, tapi akan terbuka akan bisikan Tuhan, terutama lewat mimpi. Santo Yosef ini banyak kongregasi, banyak gereja-gereja yang pakai nama Santo Yosef pelindungnya. Santo Yosef terbuka akan bisikan Tuhan. Maka ketika ia ditunangkan dengan Bunda Maria oleh orang tua-tua, pasti belum mengenalnya. Akan tetapi mendengar bahwa tunangannya itu, Bunda Maria itu mengandung. Lalu bagaimana? Meskipun sudah ditunangkan, ia memutuskan diri untuk menggagalkan atau menceraikan, tidak mau. Dianggapnya mungkin kalau zaman sekarang itu selingkuh, belum mengenal, belum bertemu kok sudah mengandung. Tapi dalam mimpi, malaikat menyampaikan pesan dari Tuhan, Yosef, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena yang dikandung itu berasal dari Roh Kudus. Maka Santo Yosef penuh tanggung jawab mengambil Maria sebagai istrinya dan merawatnya, merawat putranya, selanjutnya mengasuhnya dengan baik. Itulah. Kemudian Santo Yosef juga ketika Yesus lahir di kandang, dalam mimpi ya, lewat malaikat ada pesan, bawalah si anak kecil itu mengungsi ke Mesir karena Raja Herodes mencarinya untuk membunuhnya. Santo Yosef tanggung jawab mengambil anak itu pergi, bayangkan dengan malam-malam jalan kaki mungkin, ya. Itulah tanggung jawab Santo Yosef. Kemudian dalam Injil pada hari raya ini ada dua kemungkinan sebetulnya. Bisa mengambil dari Injil Matius, ya, bisa mengambil dari Injil Lukas. Injil Lukas itu menyatakan kepada kita bahwa Yesus ketika umur 12 tahun pergi ke hari raya, lalu menyelinap, meninggalkan mereka, tidak beritahu, masuk ke rumah ibadat. Bapak ibunya pulang dengan berpisah tentunya. Setelah sampai di rumah, pada bingung. Lah, kemana si kecil? Nggak tahu, kukira ikut papanya. Papanya juga tidak tahu, kukira ikut ibunya. Lalu 3 hari mencari Yesus, menemukan di bait Allah, di sinagoga, yang sedang berdiskusi dengan para cerdik pandai. Setelah ketemu, mereka sangat tertegun. Mengapa engkau berbuat demikian, tidak memberitahu orang tua, sampai kami bingung berjalan kaki. Lalu mereka menemui Yesus itu dan membawanya pulang. Tapi apa jawab Yesus?
ya mungkin ya menjengkelkan mereka, tapi juga tidak marah. Tahu bahwa itu yang dikehendaki Tuhan. Malah justru dia mendapat pelajaran dari Yesus. Mengapa engkau mencari aku? Apakah tidak tahu bahwa aku harus di rumah Bapakku? Nah, itulah yang mengherankan. Loh, aku ini kamu anggap apa kok Bapakku? Nah, itu maksudnya supaya kalau pergi ke Yerusalem mampir di tempat ibadat, di sinagoga, nah, itu. Dan akhirnya mereka tahu bahwa Yesus seperti yang disabdakan bahwa ia dikandung dari Roh Kudus dan dia menjadi anak Allah. Yosef sadar bahwa dia hanya mau bekerja sama dengan Tuhan untuk mengasuh, untuk merawatnya. Nah itu, Yosef tanggung jawab, tidak marah karena ia tulus hati. Maka kita belajar dari Santo Yosef. Ya, Santo Yosef selalu didoakan dalam doa syukur agung. Kalau dulu dilupakan mungkin ya, tapi kemudian Santa Perawan Maria dan Santo Yosef baru diikut sertakan. Saudara sekalian, semoga dengan Hari Raya Santo Yosef ini, bagi yang berulang tahun pakai pelindung nama Santo Yosef, bagi gereja, bagi kongregasi-kongregasi yang menjadikan Yosef sebagai pelindung, sebagai bapa dalam hidup rohani, dan keluarga-keluarga, karena keluarga kudus, ya Maria, Yosef, Yesus. Dan kita belajar dari Santo Yosef, banyak kaum buruh pun kini menjadikan pelindung Santo Yosef. Semoga kita setia, rajin, tanggung jawab seperti Santo Yosef yang kita rayakan pada hari ini. Itulah kiranya pesannya untuk Hari Raya Santo Yosef yang kita rayakan hari ini. Sekian.